Bagaimana sekarang pilihan yang berdampak itu? Apa maksudnya? Saudara, hidup kita sebagai orang percaya di tengah bangsa, ingat hidup itu strategis. Karena Tuhan berkata, jadilah garam dan terang dunia. Itulah arti kehadiran kita. Karena itu kalian harus bertanya pada dirimu, sebetulnya arti hadirmu di dalam hari-harimu itu apa? Apa hadirmu sekedar bagaimana berjuang, memperjuangkan dirimu, karirmu, lalu bisa beli rumah, beli mobil, haleluya sudah semuanya. Dapat yang kau butuhkan. Jika itu yang kamu maksudkan, maka kamu adalah orang celaka yang tidak bersinar. Tuhan mau kita bersinar. Bersinar adalah menjadi impact, dampak bagi orang. Anda mungkin tidak terjun ke bagian A, bagian B, Anda bisa tolong orang susah lainnya. Anda mungkin tidak ini, tapi bisa itu dan seterusnya. Bisa mensupport pelayanan gereja, bisa mensupport pelayanan lainnya. Ya, kalau kita dininabobokan dengan berbagai pergumulan, persoalan, keinginan kita, habis waktu kita. Mana ada yang enak di dunia ini? Iya kan? Hari ini manis, besok pahit dan seterusnya. 10 kawan, 11 persoalan. Hitung saja itu. Ya, jangan pikir 10 kawan lalu ada 11 kenikmatan. 11 persoalan. Ya, jadi semua hidup itu begitu. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita memahami apa yang terjadi. Karena itu penting dalam memahami, tentu kita harus perlu tahu. Kita akan menghadapi pemilu, saudara. Pilihan berdampak ini kita konteks Pilpres 2019 yang tergolong paling hangat dari semua Pilpres. Dan hoaxnya dibanding 2014 4 kali lipat lebih banyak. Ya, saya tidak tahu siapa kalian yang suka baca koran untuk tahu realita kehidupan kita. Ya, tetapi sarapan pagi saya adalah Kompas, sarapan siang dan puding saya adalah online. Ya. Jadi saya di mobil akan dengar berita kuping saya, pasti saya pilih El Sinta kalau saya di mobil, kecuali ada Kenan, pasti dia pilih lagu rock. Ya. Jadi saya lagunya enggak rock ya, lagu kerudung. Nah jadi itu bedanya. Nah, jadi saudara-saudara, saya mesti dengerin, oh ini berita ini, oh ini berita ini. Sampai sini juga baca begitu ya. Kita mesti berani investasi waktu. Jadi 4 kali hoax itu sangat serem dan hoaxnya memang gila-gilaan. Sampai akhirnya saya bisa mengerti kalau orang tidak lagi bisa membedakan mana benar, mana salah. Saya coba analisa, memang sulit. Apalagi tingkat pendidikan kita itu tidak lulus sampai lulus itu hampir 50%. Ya. Jadi bisa dibayangkan, saudara. Nah ini sangat mengerikan. Jadi jumlah penduduk kita itu low educate-nya lebih besar daripada yang high educate. Ya, ini jadi realita. Sehingga emosi itu lebih berperan daripada rasional. Rasional itu kuat di kota, di desa-desa susah. Maka kadang-kadang kita bisa di luar dugaan. Bahkan di kota pun kalau di pinggiran udah lain lagi ujungnya. Hanya satu isu masih bisa berkelahi di Jakarta ini. Anak lo digebukin langsung nyerbu nggak pakai nanya. Ya, nggak jauh-jauh di Tanah Tinggi begitu selalu ributnya. Lu kenapa sih ribut? Tapi begini-begini kata. Nah mana anak lo digituin? Iya tapi tadi begini-begini. Udah babak belur dulu baru tadi katanya. Udah bengkok dulu hidungnya baru mikir. Ini realitas, itu Jakarta Pusat. Ya. Jangan Anda pikir Menteng itu langsung menjadi orang-orang berpendidikan tinggi. Ya Menteng jalan yang bagus-bagusnya. Menteng sekitarnya. Menteng Pulau, Menteng Gantung sama Menteng Kuburan, lain lagi judulnya. Ya. Jadi kita memang melihat satu realita yang tidak mudah, apalagi kecemburuan sosial, sehingga mudah sekali orang disulut. Ya, kerusuhan tahun 98 Jakarta membuktikan hal itu. Nggak ada penjelasan yang rasional. Semua bisa bergerak luar biasa. Nah, saya juga orang yang terlibat turun di luar dan saya melihat gila betul. Ya, sampai akhirnya saya tidak kenal yang kiri, tidak kenal yang kanan. Ini sudah pegang-pegang golok, sudah mau bacok-bacokan. Saya di tengah, saya bilang, bubar kamu. Habis mereka bubar, sayanya gemetar. Saya baru sadar, saya nggak pegang apa-apa. Saya juga sadar, saya nggak kenal mereka. Hanya saya pikir kalau saya dibacok mati dia. Saya gemetaran di rumah sampai saya berdoa, thank God. Keberanian saya muncul spontan. Perhitungannya juga jadi kurang. Ini bisa. Tak gampang. Walaupun dalam konteks yang berbeda. Sementara yang tadi itu orang itu berkepentingan untuk satu mau ngerampok, satu mau mempertahankan kampung. Satu mau ngebakar, satu mau ini. Wah. Jadi saya dihiruk pikuk itu ada di situ. Ya.
Nah jadi bisa melihat tentu kita belajar realita hidup yang tidak sederhana tadi. Nah saudara, di dalam klasifikasi pemilu kita mesti mengerti sistem di republik kita ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan pemilihan calon legislatif. Nah legislatif itu dipilih sekarang dengan pilpres bersamaan. Ya, itu makanya disebut pileg pilpres serentak. Nah, ini memang baru pertama kali. Biasanya eksekutif dulu, nanti partai mana kuat, nanti baru masuk lagi ke presiden. Ya, nah kita ada 416 kabupaten, ada 98 kota. Kabupaten termasuk kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Lalu ada yang disebut dengan kota, itu ada 5 kota administratif yang khusus yaitu DKI Jakarta. Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur. Ya. Jadi total kita ada 416 kabupaten. Tiap-tiap kabupaten beda-beda jumlah anggota DPR-nya, proporsional tergantung jumlah penduduknya. Jadi saudara bisa melihat bagaimana 416 ini melototinya 416 sudah susah terus ditambah lagi begitu ya jumlah orang-orang. Ya, makin ribet. Kemudian ada 34 provinsi ya. Lalu ada di tingkat nasional. Nah, yang tingkat 1 itu kabupaten, DPRD tingkat 1, ada DPRD tingkat 2, baru nanti ke DPR RI. Itu ada 575 anggota DPR kita. Mewakili wilayah mereka masing-masing. Ya. Kemudian ada DPD RI, 136 anggota DPD kita. Saya bertemu ngobrol dengan beberapa anggota DPR, anggota DPD, dan saya harus mengatakan banyak yang saya ngobrol, yang kadang-kadang saya pikir-pikir nggak terlalu ngerti mereka sebetulnya kenapa mereka ada di sana. Bahasa mereka sangat normatif. Ya, jadi knowledge saja sudah kurang, apalagi skill, apalagi trait. Wah, ada jauh banget ya. Jadi saya bisa membayangkan betapa tidak lihainya. Ya, itu sebab akhirnya yang ada adu debat, adu mulut. Tidak memberikan satu impact buat kemajuan negara ini. Nah, itu perlu kita hati-hati sekali. Lalu kita punya pemilihan kepala daerah atau yang disebut pilkada tadi. Maka di kabupaten itu ada yang kita pilih 416 bupati. Ya. Kemudian ada 98 wali kota. Ya. Lalu kemudian ada 34 gubernur yang harus dipilih. Kemenangan beberapa daerah, saudara bisa lihat, kok yang ini bisa menang ya? Kok yang ini bisa menang ya? Anda akan bertanya banyak kalau mau memperhatikan. Pertanyaan itu nggak akan pernah ada kalau saudara tidak perhatikan. Apalagi zaman Orde Baru. Karena ditentukan dari atas. Kau gubernur, dan seterusnya. Sekarang ketika kita menimpikan pemilu kita pun bingung. Karena semua orang punya hak suara. Yang ngasih suara, yang ngasih haknya. Mula-mula dulu bisa diperjualbelikan. Sekarang tambah pinter. Tapi nggak pinter-pinter amat juga. Repotnya, ternyata pendulum di dalam rasa ketidakpuasan, arogansi yang tertanam dan tidak tersalurkan bisa muncul juga. Kita bisa ngeliat Amerika misalnya. Bingung saudara. Ya, nggak ada yang pernah menduga Trump itu bisa menang. Seleksi awal di Republik aja masih terseok-seok, akhirnya dia lolos begitu kan. Lalu menang jadi presiden. Lawannya nggak tanggung-tanggung, Hillary yang berpengalaman jumpalitan, ya, yang suaminya mantan presiden. Tapi orang sudah jenuh. Demokrat terlalu liberal, terima semuanya. Maka datanglah Trump, ya, menyemangati dengan arogansi kulit putih, orang-orang migran yang harus dikeluarkan, Amerika yang harus dipedulikan. Nah, jadi Amerika yang menganggap ini menjadi Amerika yang pemenang yang hebat, yang besar ini dimunculkan lagi. Sehingga euforia Amerika polisi dunia itu keluar dan menang. Padahal secara matematik emang bisa segera semudah itu. Kan tidak semudah itu. Peta politik sudah berbeda, dunia sudah berbeda. Mana bisa lu main kalahkan China begitu gampang. China dengan penduduk 1 miliar marketnya sangat bagus. Mobil Wuling 2 juta sudah diproduksi di China masuk Indonesia. Ya. Lalu mobil Dongfeng itu mesin kapal sejak dulu kala sebelum saya kawin. Lalu masuk sini 7 tahun garansi. Mobil mana? Eropa juga keok. Sampai Eropa mesti mikir panjang. Dan mulai membeli mobil Jepang, mobil Cina, mereka mulai taruh saham di sana. Gak kuat bertanding. Atau mereka akan mati.
Ya, Renault mulai ngelihat, ambil saham Nissan, taruh duit di sana. Dan begitulah seterusnya, saudara. Akhirnya kita nggak tahu lagi, mobil itu Eropa apa bukan. Karena pemegang sahamnya nggak tentu Eropa sepenuhnya. Ya, di sini kita tahu Toyota, Daihatsu. Di Jepang ownernya sudah majority one. Kita cuma tahu tuh dua kayaknya kelahi ya. Padahal yang kelahi ini ya satu pabrik, satu owner. Apa kalau di Jakarta, di Indonesia, Astra. Ya satu owner tuh yang punya Astra. Mobilnya berapa banyak itu? Ya, di situ ada Toyota, di situ ada Daihatsu, di situ ada Peugeot, ya, dan beberapa mobil lain lagi. Ada di Astra. Jadi kita bisnis ini sebetulnya makin hari makin majemuk, tapi herannya kita nggak bisa ngelihat itu. Ini Jepang nih gitu. Padahal owner yang kita kayakan itu bukan Jepang. Kalau Anda beli Nissan, Anda memperkaya Renault, Prancis. Ya. Tapi di balik Renault udah pindah tangan lagi. Udah ribet dah saudara mikirinnya ya. Hari ini kita bukan mikirin PT soalnya ya. Jadi pilkada kita pun jadi mirip-mirip, jadi gado-gado rasanya jadi nggak jelas. Lalu kita akan memilih presiden dan wakil presiden, itu yang disebut pilpres. Ya. Karena itu memilih tidak bisa tidak, harus menjadi bagian kita saudara. Kalau kita mau negara ini berbentuk. Kesadaran ini sudah muncul sedikit karena banyak bupati, gubernur yang memberikan harapan. Wah ini bagus nih. Ya sudah ada mulai tren, walaupun di kelas wakil, ya bahkan bupati ada ya, mengundurkan diri. Ini udah tren bagus nih. Biasanya lupa berdiri gitu ya. Udah duduk di kursi, duduk aja terus. Digoyang-goyang masih aja duduk. Dipentung aja masih duduk. Sekarang udah mulai ada tren. No, saya mundur. Bagus itu. Ya, budaya mundur dihidupkan. Budaya malu dihidupkan. Ya, saya harap ini tumbuh kembang dan bukan karena kepepet ada kasus ditekan dan seterusnya. Ya, walaupun ada juga peristiwa nanti yang luar biasa. Sudah zaman begini masih main pukul, ya. Jadi kasihan itu penyidik KPK digebukin, gila ya. Mau kemana Republik ini? Kalau pejabat negara seperti itu, apapun alasannya, sudah nggak akan pernah bisa dibenarkan itu. Ya, miris, tapi itu terjadi. Nah sebagai seorang yang terlibat dalam dunia pendidikan, saya tidak bisa membayangkan itu. Di sekolah kami guru bikin salah satu langsung keluar. Sampai orang suka tanya, Pak, Sadi Samad kan bisa diampuni kan kita sekolah Kristen. Karena sekolah Kristen sudah tahu aturannya keluar. Saya nggak mau pertaruhkan anak-anak saya jadi rusak gara-gara kamu. Walaupun kamu keluar, saya sakit nangis juga. Karena mesti cari ganti guru minimal. Dan yang kedua mesti mencat guru itu juga sedih. Ya, saya bayangkan bagaimana Yesus memecat Yudas. Tapi ini realita hidup. Ya, kita harus jalani. Nah, jadi di sini kita penting sekali untuk memperhatikan. Nah, peserta pemilu kita, saudara, ya kita ini multi partai. Dulu sebetulnya zaman partai itu udah bagus begitu ya. 3 partai, ya. Yang direpresentasikan partai agama itu P3 dulu, Golkar Nasional, kemudian PDI Perjuangan Nasional, sehingga banyak orang Kristen larinya lebih ke PDI Perjuangan atau Golkar, sehingga PDI Perjuangan seringkali diidentikan dengan partai tempat orang Kristen. Ya. Dan memang sekarang keterlibatan orang-orang Kristen ataupun orang-orang Tionghoa banyak di PDIP-nya. Ya. Nah belakangan ada yang bilang PDB itu Nasakom, NU juga. Kurang kerjaan memang betul-betul. Kita udah di mana kok ributnya apa? Ya. Nah jadi banyak orang yang memang tidak peduli apa yang terjadi di Republik ini, hanya peduli pada kelompoknya. Nah itu bukan jiwa negarawan. Negarawan itu jangan ribut, saya mundur. Nah itu keren. Ya, nah kita harus hati-hati. Nah oleh karena itu kita penting sekali. Jadi ada pesertanya itu kita sekarang multi partai, ada 14 partai nasional. Ditambah partai lokal Aceh, kurang lebih 6 ya. Jadi di Aceh itu karena otonomi khusus ada partai lokal. Ya. Terus Dewan Rakyat Papua juga ada, khusus tapi tidak ada partai. Tapi mereka diangkat. Jadi utusan golongan seperti MPR, begitu. Jumlah TPS dalam dan luar negeri 801.000.
Jadi kemungkinan iseng curang bisa saja terbuka. Who knows? Apalagi kalau saudara ke Kalimantan, TPS-nya di atas gunung. Kadang-kadang pemilunya belum, kotaknya udah turun. Tapi sekarang sudah agak sulit. Kalau zaman dulu, belum selesai, belum jalan pemilunya, hasilnya udah ada. Hebat ya. Lalu dihitung, hasilnya ini misalnya 100.000 pemilih, total pemilihnya. Padahal penduduknya cuma 50.000, gimana 100.000 lagi? 150.000 orangnya. 50.000 itu bayangan. Jadi bayangan kali orang, ya 100.000. Gila ya. Kali ini total pemilih kita itu ada 192 juta sekian. Di dalam negeri 192 juta di luar negeri. Tapi yang paling rame beritanya itu adalah dari luar negeri ini yang seru. Karena tingkat kesadaran orang, pertama dia tidak tinggal di Republik, jadi dia bacanya media. Lalu wah jalan tol udah bagus, dari Jawa Timur sampai Jawa, wah dia ngeliat terus data itu. Tiap kali peresmian dia lihat, jadi mereka euforianya lebih sehat. Kalau kita yang kita makan kan hoaxnya terus ya. Makan tuh hoax, ho. Jadi yang paling pesta di sini boboho. Ya. Nah jadi di luar negeri itu ada di 130 perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia. Di konsulat ada pemilihan. Ya. Jadi ini yang lebih memang dinamika suasana pemilu itu sangat berasa di situ. Di orang-orang rantau ya. Gender pemilih kita itu 92 juta, 96 sekian itu laki-laki 96,2. Wanita itu 96,5. Jadi saya pikir memang bagus kalau kita bikin partai perempuan Indonesia. Ketuanya sih tetap laki-laki ya. Banyak jumlahnya. Ayo jadi siapa yang minat nanti daftar ya. Kalau isunya gender. Ya. Maka sebetulnya kalau kemudian dibilang persentase anggota DPR itu mestinya perempuan sekian persen tidak terpenuhi, memang agak konyol juga memang. Ya tetapi kita juga perempuan Indonesia kan baru mulai mau naik ya. Jadi CEO, jadi apa. Ke politik itu masih rasa agak tabu, baru mulai terbuka 10-15 tahun terakhir. Ya, jadi karena reformasi terbuka, budaya masih menghalang-halangi, tapi sekarang makin maju. Nah ini menjadi pertandingan sengit sendiri. Tetapi memang di dalam keluarga paling repot kalau istrinya jadi anggota DPR, suaminya jadi supir DPR. Nah itu repot memang. Ya. Karena akan jadi problem juga dalam rumah tangga. Saya temukan cukup banyak juga case-nya. Cukup tinggi gitu. Jadi memang tidak sederhana. Ini kita akan lihat bagaimana nanti pergerakan itu. Kemudian sebelum kita nanti masuk ke lanjut lagi pemilihan di Indonesia. Pemilih serentak ini pileg semua tingkatan dan pilpres. Jadi DPRD di kabupaten, di provinsi, lalu langsung ke nasional. Sehingga kalau saudara ada di DKI, saudara mesti milih anggota, saudara mana Jakarta Timur ya. Nah anggota DPRD-nya siapa yang mau dipilih? Kalau kita cuma milih satu, langsung perwakilan di DPR. Jadi kita pilih 2. Nah kalian sudah harus punya 2 nama. Jangan masuk di ruangan baru mikir. Ngelihat gambarnya udah mabok. Mabok loh. 14 gambar, 1 gambar 10 aja. 140. Muntah darah kita. Namanya nggak hafal pula. Kalau saya bahagialah di Tanah Tinggi itu banyak sekali spanduk Batak semuanya. Jadi agak mudah memilihnya. Tinggal mau milih marga yang mana. Saya juga kaget malam bilang, gila nih PDIP, kemana-mana kita pergi muter di Jakarta, lupas lagi ke Batak, ke Belitung, ke Malang, Batak ada aja nongol. Ya, jadi kayaknya bakal presiden ya. Batak ini habitnya cocok. Kalau pengacara, iya karena di dalam Batak itu ada jabatan. Raja Parhata, Raja Bicara namanya. Jadi dia pintar bicara. Masuk anggota dewan cocok itu. Cuma jago ngotot. Menyelesaikan enggak. Itu problem juga itu. Makanya kalau lawyernya itu ngotot-ngotot mati-matian itu kan. Ya. Nah jadi ini juga jadi repot. Waktunya itu 17 April. Saya harap. Ini memang selalu Pilpres ini agak repot-repot begitu ya.
Ini persis kayaknya waktu DKI juga mirip pada Hari Fitness. Ya. Hari kejepit nasional. Kenapa? Cuti yang diperlukan hanya 1 atau 2 hari. Kamis dan Sabtu. Kalau Sabtu kantor sudah libur, cukup Sabtu. Rabu pagi nusuk, Rabu siang jalan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru pulang. Gereja pun terancam sepi. Long weekend. Super long. Ya. Jadi kita Jumat itu libur Jumat Agung. Ya. Orang Kristen kan sekarang udah gak peduli Natal, dia bisa flight. Maka saya selalu bilang jemaat GRI yang flight pada waktu hari-hari raya gerejawi, Jumat Agung, Natal, kenaikan, saya doakan kapalnya gak aman. Yang lain gak jatuh, cuma dia yang kelempar dari pintu. Kadang-kadang orang Kristen kelewatan. Pak, promonya murah tiket itu, tapi lu kelewatan. Masa demi uang ini, imanmu itu di mana pertaruhannya? Kalau saya lebih bagus saya nggak jalan kalau harus jalan situ. Kalau tahun baru lain lah, itu bukan hari raya Kristen. Tahun baru itu general tanggal 1 Januari. You mau flight silakan saja. Ya. Jadi kita mesti belajar untuk punya sikap ya. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan pergi liburan. Yang sudah beli cancel. Ya. Jadi kita mesti berani punya sikap, ambil bagian terhadap kepentingan negara. Tapi nggak bisa Pak ini ngunjungin orang tua, minta surat pindah. Sementara itu kan ada surat keterangan, jadi nusuk di mana? Ya, kalau perlu orang tuamu kau tusuk di tempatnya maksudnya. Ya, jadi ini harus hati-hati. Nah, sebagai sekarang adalah tanggung jawab memilih, saudara. Kenapa sih kita harus memilih? Sebagai anak bangsa kita ikut pemilu bukan sekedar pilihan. Kita memang memilih tapi bukan pilihan kita untuk memilih atau tidak memilih. Sebetulnya itu harus menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. You care nggak terhadap persoalan bangsa ini? Kalau enggak apa-apa. You nggak usah milih. Tapi jangan tepuk dadamu sebagai seorang Indonesia. Itu nasionalisme. Nasionalisme itu adalah mengutamakan kepentingan bangsa daripada pribadi atau kelompok. Mengutamakan kenikmatan kesejahteraan bangsa daripada kenikmatan kesejahteraan pribadi. Lo boleh ngemplang pajak, bisa yang sejahtera kamu. Tapi rakyat jadi kesulitan. Karena sebetulnya pajakmu itu bisa menciptakan sila kelima, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kaya bayar pajak besar, yang kiri, yang miskin tersubsidi dengan pajak itu. Kan mestinya begitu. Baru semuanya jalan. Anda lihat Eropa enak, Amerika enak. Itu bayar pajak berapa? Rata-rata 40% dari gaji kita masuk ke pajak. Pajak agama, pajak ini, pajak itu. Banyak banget. Tapi kalau you sakit ya nggak usah pusing. Anak sekolah nggak usah pusing. Pajak sudah atur dan kelola. Tapi rasanya waktu gaji kita dipotong tuh, banyak amat ya. Indonesia masih dikit. Itu pun nggak masuk semua. Bayangin gimana mau maju. Negara maju itu hidup dari pajak. Ya. Nah jadi ini kewajiban sebagai anak bangsa. Mengabaikan keterlibatan memilih sebagai pemegang hak suara berarti memberi peluang pada pemimpin yang jelek untuk menang. Saya paling kesal kalau dengar orang sekarang di DKI bilang, ya kok gubernur gini, ya kok gubernur gitu. Tapi waktu pilkada nggak ada di Jakarta. Jangan ngomong lah. Susah ya sekarang gini-gini. Nggak usah kau bicara. Kamu sendiri tidak ada di situ dan kamu sendiri nggak tanggung jawab. Ya, kamu sudah mirip Pilatus cuci tangan. Itu bukan urusanku. Gitu. Oleh karena itu jangan pikir satu suara itu tidak bermakna. Satu suara menentukan menang atau kalah. Oh Pak, mana mungkin kan selisihnya 100.000. Kalau yang 100.000 itu tidak ikut masing-masing satu suara, ya hilang semua. Ya. Hati-hati. Pada waktu yang seru sekali Al Gore itu waktu bertanding sama Bush Junior itu cuma berapa ratus suara selisihnya. Sampai itu jadi kontroversi karena kalahnya di provinsi di mana adiknya George Bush yang jadi gubernur. Ya, tapi Al Gore orang hebat. Oke, saya sudah kalah. Wah teman-temannya semua tim saya bilang tidak Pak, you mesti maju, you mesti maju. No. For America.
Itu saya kalau nonton filmnya keren. Jiwanya itu, nasionalisme. Saya pikir gila ya orang. Hebat loh. Orang pintar, orang cerdas. Dia ahli alam. Dia menceritakan tentang pengaruhnya daripada go green nanti bagaimana panas bumi ya, akan berpengaruh dan seterusnya. Dia sangat ahli bidang. Dia ngajar sangat enak sekali. Tapi nasionalisme membuat dia tidak jadi arogan. Padahal dia bisa memanfaatkan kesempatan emosi massa untuk jadi demonstrasi besar di Amerika. Tapi dia enggak. Ya, kadang saya pikir-pikir, di gereja orang dilibatkan umat untuk ribut. Malah umat itu terlibat gak karu-karuan. Temen diajak untuk rame-rame jadi geger. Ini orang gak ke gereja, lah itu. Ya, jadi kita bisa belajar, saudara. Oleh karena itu satu suara kita menjadi satu suara yang sangat penting. Jangan pernah abaikan itu. Ya, kemungkinan pilihan, saudara. Yang kita mesti lihat, pertama, kita adalah memimpin pemilih yang baik dan yang jelek. Pasti kita pilih yang baik. Mudah ya. Baik, jelek, baik. Ini kita dari bilik suara udah tahu, gue pilih ini baik. Tapi ada dua, baik dan baik. Wah, kita mesti pilih yang terbaik nih. Wah, itu hitungannya udah lebih ribet lagi. Ini bagus sih begini, cuman yang ini emosinya lebih gini, ini emosi lebih gini, dan seterusnya. Ya. Waktu eranya Pak SBY maju itu, saya diskusi beberapa teman, saya bilang saya pilih SBY tahap pertama. Gelombang pertama itu saya pilih dia. Saya pikir ada hope di sini. Nah, yuk hati-hati Pak. Dia agak peragu itu. Saya bilang enggak lah, begini. Saya kurang perhatiin track record. Lalu kemudian akhirnya enggak jelas pada waktu itu. Yang mana presiden, yang mana wakil presiden. Baru, waduh, mabok lah kita. Ya. Sampai banyak porsi presiden, putusan presiden tertunda karena pengaruh wakil presiden. Akhirnya saya jadi kecewa. Putaran kedua saya berputar. Tapi putaran pertama saya berhasil tertipu. Nah di putaran pertama itu ngobrol lagi lebih banyak sama jenderal-jenderal. Apalagi kalau udah di persekutuan doa yang seniornya dia, yang temennya. Lagi ngomong-ngomong, akhirnya firm. Tapi pengamat sebetulnya udah bicara itu. Teman-teman udah diskusi itu. Saya nggak terlalu yakin. Saya pikir itu sentimen gitu ya. Tapi ini saya mesti belajar satu hal. Melihat track record orang itu mesti panjang. Tuntas. Tidak bisa sesaat. Orang ketemu satu kali pasti baik. 2 kali masih baik. 3 kali masih baik. Sering ketemu kurang baik. Ketemu terus pasti jadi nggak baik. Begitu seperti orang suami istri ya. Belum nikah diuber-uber. Udah nikah diubek-ubek. Sama sih. Satu uber-uber, satu ubek-ubek. Lu begini. Itu pernikahan. Maka kita bilang tadi itu hati-hati sekali terhadap realitas seperti itu ya. Nah oleh karena itu ini harus jadi hati-hati. Sometimes kita juga punya pilihan itu antara jelek dan jelek. Nah, mana yang terbaik di antara yang jelek, terpaksa juga kita milih. Kalau enggak yang paling jelek yang naik. Jadi mesti turun juga. Jelek semua. Enggak apa-apa lah jelek semua, toh kau juga jelek. Udah pilih saja mana yang terbaik di antara yang jelek. Kadang-kadang enggak ada pilihan ideal, yuk enggak boleh lari. Paling tidak di antara yang jelek satu ini, orangnya lebih pintar tapi radikal. Mendingan jangan pilih yang radikal lah. Kurang pintar tapi nasionalis. Itu lebih penting kan begitu. Kita nih pilihannya kan susah. Mau bilang pintar yang ini kurang. Tapi yang pintar radikal. Yang ini lebih nasionalis. Dia pilih yang udah kurang pintar tapi nasionalis. Kita gak punya pilihan ideal. Gak ada semua sama orang itu. Tapi itu kan membuat Anda terus-menerus berlatih menjadi pemilih yang baik. Pengamat yang baik. Sorry saya pendeta. Dari tahun 2000 sampai sekarang udah 19 tahun. 2000 era reformasi. Sampai kemarin. Saya mesti ngikutin dunia politik dan saya banyak bicara diminta di berbagai gereja. Saya mesti bersanding dengan para pengamat-pengamat politik. Ya, saya berbicara dari perspektif iman Kristen. Saya mesti berdialog. Ya.
Kali ini aja agak kurang dan saya memang tak mau lagi terlalu capek gitu ya. Waduh, kalau dulu saya punya pengalaman dengan Arbi Sanit sebagai moderator. Punya pengalaman dengan TB Sumarlin sebagai moderator. Ya, dengan Bang Sabam Sirait, dengan politisi-politisi yang lain. Saya pernah bicara di DPR RI di Gedung Nusantara. Dari perspektif teologi itu kayak apa. Ya, jadi saya nggak kaget melihat cara berpikir. Saya tahu mereka dari arah mana mau kemana. Saya tahu kesulitan orang menerima ide yang saya sampaikan. Karena saya bicara dengan Christian value itu nggak gampang. Ya. Sehingga di dalam beginilah pergumulan-pergumulan ini penting sekali. Oleh karena itu, apapun pilihan Anda harus belajar memilih sebagai orang dewasa. Dengan pertimbangan yang komprehensif, tidak asal. Jadi nggak bim salah bim, mana ketusuk jadi gedebor gitu ya. Nggak bisa begitu. Ya. Yang kedua rasional, bukan sekedar emosional. Biar itu abangmu, biar itu adekmu, biar itu darah dagingmu. Kalau jelek, ya jelek. Makanya kalau milih pemimpin jangan pilih anakmu. Pilih yang pinter, pilih yang tegas, pilih yang bagus. Kalau dia anakmu, pilih. Bukan karena anakmu. Maka kalau you mau anak you jadi pemimpin, latihlah dari dini. Latihlah dari kecil supaya jadi pemimpin yang strong. Baru kamu boleh serahkan singgasana. Kalau tidak, jadilah pepatah Cina. Gelombang 1 cari uang. Berhasil kaya raya. Gelombang 2, hidup dengan kaya raya. Poya-poya. Gelombang 3, hidup dengan sisa. Bayar bunga. Keempat udah habis, udah gak ada cerita lagi. Hanya 3. Kenapa? Karena gelombang 1 begitu dia berhasil, dulu dia susah. Semua anak mau dikasihin semua. Anak nggak tahu. Saya punya teman, saya sampai bercanda sama dia. Gila kalau gue ngeliat bapak lu naik S kelas tua lagi. Nah lu di mana-mana ada Rolls Royce. Mobil dia lebih keren dari bapaknya. Ya. Lalu di Medan pun ada cerita orang kaya begitu. Bapaknya marah-marah sama anaknya. Kau ini tidak tahu bapakmu ini susah dulu berjuang begini dan begitu. Kau sekolah tidak beres-beres. Gonta-ganti mobil terus. Enaknya jawab. Itu salah bapak, bukan salah aku. Lu kenapa kau salahkan aku? Ya salah bapak lah jadian orang miskin. Aku kan anak orang kaya. Mati kau. Gila kita bilang ya. Tapi kadang-kadang, ini kurang ajar. Tapi pikir lagi, bener. Bapaknya memperlakukan dia anak orang kaya yang tidak pernah kekurangan sejak kecil. Sudah habit tumbuh, ya nggak bisa rubah lagi. Iya yang salah dong. Makanya kalau kita masuk di Shaolin, itu lagi dididik, digebukin benar-benar tuh. Suruh ngangkat air. Guru kapan saya latihan jurus? Nggak ada latihan jurus. Angkat air dulu. Naik gunung gitu ya. Tumpah dimarahin sampai nggak tumpah baru latihan jurus. 1. Besok angkat ini lagi 2. Tapi jadi pendekar semua. Itu Shaolin. Maka kadang-kadang saya lihat pendidikan bijak itu hebat. Kalau kita bilang jangan lupakan rotan pada anakmu, ada keren ya. Nah karena itu saudara, ini penting. Bagaimana kita hidup itu juga berinteraksi dengan hari-hari kita. Maka kalau kita pendidik yang baik di rumah, kita akan bisa memberikan kontribusi bagi bangsa kita. Kita belajar berdasarkan data dan fakta, bukan hanya cerita ataupun selera. Ya, jadi data fakta menunjukkan saudara kita ini kurang baik. Jangan dipilih. Mungkin dia marah sama kita, kamu keluarga kok enggak gini. Ya apa boleh buat? Kebenaran di atas segala-galanya. Wah, itu baru kita memberikan peluang dan harapan yang perlu. Ini mesti jadi pertandingan kita. Ya. Kemudian bagaimana kita memilih sebagai orang percaya? Menarik saudara. Bertaburan di Alkitab, saya cuma ambil 5. Ya. Bagaimana seharusnya kita terlibat? Baik di PL maupun di PB. Alkitab yang mengajar kita berdoa untuk para pemimpin kita. Siapapun dia. Maka kita mendoakan para pemimpin kita supaya mereka memimpin dengan bijaksana. Ya. Supaya Tuhan yang kemudian memperhatikan mereka kalau mereka salah supaya mereka ditegur oleh Tuhan. Yang kedua, ya, kita juga terlibat dengan taat kepada undang-undang dasar, undang-undang negara kita ini. Dan turunannya. Nanti turunan dari situ bisa jadi ada Kepres, ada Perda dan seterusnya.
Ya. Jadi kita bisa melihat saudara, untuk memperhatikan dan melihat bagaimana kita menjadi rakyat yang cerdas. Ya. Ini penting. Pada waktu ribut-ribut SKB 2 Menteri dulu soal gereja itu ya, di Reformata kita mengolah dan lahirlah buku putih. Ya, saya menyebutnya buku putih, undang-undang keputusan bersama. Nah, itu kita bedah habis itu. Karena saya duduk dengan beberapa teman-teman dan segala macam. Mana ada keputusan menteri bisa berlaku jadi kayak undang-undang. Hebat bener. Mana juga bisa berlawanan dengan undang-undang dasar yang memberikan kebebasan beragama kepada para penganut agamanya masing-masing. Menurut keyakinannya. Itu diatur undang-undang dasar 28-29. Di tiap butirnya. Jelas. Tapi itulah kita. Tapi celakanya memang orang Kristen tidak banyak yang sadar itu, tahu itu. Sehingga waktu kita seminar ini, baru ketahuan. Banyak yang tak ngerti sama sekali haknya apa sebagai anak bangsa. Karena nganggap politik itu najis, kotor, jorok gitu. Padahal yang jorok itu pemainnya. Pisau itu mana pernah salah sih. Dipakai membunuh yang salah yang make, bukan pisaunya. Politik itu alat, bukan tujuan. Tapi usernya ini loh, orang-orang yang make politik ini yang jadi masalah, ya. Karena itu kita mesti terlibat. Terlibat dengan berkarya nyata untuk negara kita. Ketika orang-orang Yehuda dibuang ke Babel, Yeremia menulis surat dengan sangat jelas. Kalian yang dibuang ke Babel, ingatlah, usahakan kesejahteraan kota kemana kalian dibuang oleh Tuhan. Wih. Orang buangan mensejahterakan kota di mana dia dibuang. Itu orang Kristen, saudara. Jadi udah saya banget, no, bukan begitu. Justru you datang, maka kalau kau satu waktu dipenjarakan, padahal kau tidak salah, warnai penjara itu. Sampai penjara itu mengenal kebenaran. Nah itu Rasul Paulus. Berapa yang dimenangkannya di penjara? Salah satunya budaknya Filemon, ya. Lalu dia tulis surat sama Filemon. Aku udah begini-begini, dia sudah. Onesius, ya, dia tulis, itu dapat di penjara. Jadi Paulus bukannya nangis-nangis keluh kesah di penjara, no, ya. Nah ini penting sekali. Jadi berkarya nyata, hadir kita di lingkungan kita apa yang kita bisa bikin. Terlibat dengan taat membayar pajak itu diatur baik di Matius maupun Rom. Yesus sendiri ngomong beri pada kaisar apa yang harus kau beri pada kaisar, pajak. Beri kepada Allah apa yang harus kau beri pada Allah, persembahanmu. Ya, sehingga kita betul-betul bertanggung jawab pada tiap apa yang ada pada kita. Terlibat dengan mengawasi kehidupan berbangsa bernegara. Apakah bangsa ini makin bengkok? Tuhan mengawasi bangsa-bangsa. Ya, pejabat tinggi mengawasi pejabat di bawahnya. Kita pun itulah kita karena ada pada sistem trias politika. Kedaulatan itu sebetulnya ada pada rakyat. Kita yang menentukan siapa anggota DPR. Kita menentukan siapa presiden. Kita menentukan siapa pemimpin. Tapi kalau kita nggak tahu hak kita yang nentuin dia tapi dia makan kita, kan bodohnya kita. Yuk bangun. Yuk kita mulai berpikir. Nah saudara harus perhatikan ya, dengan terlatih berpikir begini sebetulnya orang Kristen jadi cerdas. Sehingga kecerdasan itu juga akan menolong kita, lihai, cepat, gesit, berpikir dalam berbagai aspek lain. Kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana, cepat gitu. Ya, penting. Kecepatan berpikir itu yang bisa menolong kita mengubah wajah kehidupan di sekitar kita. Tanpa itu nggak bisa. 3 langkah dalam menentukan pilihan itu adalah mengevaluasi di belakang, track record namanya. Orang ini kayak apa sih? Ya. Dulu ada satu orang sampai sekarang masih ngoceh saja. Lalu saya diundang di radio wawancara dengan Ahmad Baso, salah satu tokoh NU. On air, saya lupa saking semangatnya saya bilang. Disebut nama itu langsung saya bilang, itu manusia akan kucing mati aja pun dikomentarinnya. Hanya supaya masuk koran. Terus sampai sekarang sama masih ngomentari. Ngomong saja nggak pernah dipenuhi. Asbun aja. Tapi hidup loh. Orang jelek selalu ada konsumennya. Bajingan penjahat ada penggemarnya. Itulah realita hidup. Orang baik ada musuhnya. Miris ya.
Iya mesti nggak boleh jenuh juga. Saya kadang-kadang lihat gila nih. Ya. Walaupun habis saya komentar itu saya jujur aja ya, pulang rada deg-deg juga. Ini diciduk di demo gue rame-rame dah. Kalau Ahmad Baso mah dia orang NU aman aja dia. Saya yang repotkan gitu. Saking semangatnya lupa kalau itu on air. Orang tanya saya jawab. Keluar semua isi hati saya. Ya. Tapi hari ini saya bersyukur analisa saya tidak salah. Track record itu penting. Siapa dia? Baru kita simpulkan sekarang. Cocok nggak ini untuk kebutuhan yang ada? Dengan track record begini ini gimana? Sekarang udah ada baik kan Pak? Kemungkinan oke baik. Bisa balik nggak? Bisa. Ternyata dia baik karena kepepet. Bukan karena baik. Jadi dia bisa balik. Bisa bahaya dong kalau balik ya. Maka itu hitung ke depan. Kalau kau pilih ini resikonya apa? Kalau yang ini resikonya apa? Resiko paling kecil ambil. Tidak ada pilihan tidak berisiko. Ingat, semua pilihan berisiko. Ya. Oleh karena itu buatlah keputusan sebelum pergi ke bilik suara. Tentukan orangnya. Hitung partainya. Coblos gambarnya. Pada waktu ke bilik suara udah ada di sini nih. Nah jadi kalian pilih nanti DPRD DKI, menurut kalian siapa yang kalian mau pilih. Karena itu lihatlah track record di DPRD. Banyak munafik-munafik yang sandiwara sih. Ya. Jadi Ahok itu jatuh pun salah satu itu. Yang bela-bela itu omong kosong. Gitu. Oleh karena itu sekarang lagi geger. DKI dapat 10 kali lipat dana. Satu apa jadi 10 T. Zaman Ahok cuma 1 T. Ayo, siapa kawan siapa? Pikir sendiri. Yang geblek kan? Dana yang enggak aja cuma melihara apa itu? 550 juta cuma melihara online. Yang bener aja. Kasih saya 10% saya pakai cukup. DPRD itu kan hebat online. Sebagai orang ngerti kita, aduh gila. Ya resesnya segini, buset. Ini periode kaya raya nih tahun depan naik lagi kali ya. Maka banyak yang ribut sekarang. Jadi partai kadang-kadang ya orang-orang partai ini banyak yang munafik. Jadi kita mesti lihat mana orang yang punya warna. Nih. Karena anggota dewan itu sudah tergantung uang juga banyak. Yang idealis itulah yang kita cari. Itu yang kita pertahankan. Dan gak gampang ya, tapi kita harus. Jadi cari dulu yang DKI. Nah di RI mana yang you mau pilih? You lihat mana, kamu di daerah mana. Udah baca daerah pilihanmu, dapilmu itu siapa itu. Yang bisa jadi wakil. Dari sekarang baca ya. Baca. Kalau ada orang Batak, nah kemungkinan itu. Yang ragu, tanya saya. Marganya apa? Sirait, tutup mata. Maksudnya tutup mata, doa dulu. Pilih apa enggak? Jangan gara-gara pendetamu sirait, kau tusuk marga sirait. Padahal sirait koruptor itu. Rusak lagi Portibi kan. Jadi hati-hati ya. Jadi buat keputusan itu mesti baik-baik. Ini iseng-iseng dulu kita ya. Ini berapa ini? Hah? Ini gini, 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7 tambah 5, 12. 12 tambah 3, 15 tambah 6, 21. 21 tambah 8, 29 tambah 11. Iya, dari tadi salam dulu kamu. Ini baru ini nih. Nah, gimana mau milih orang? Itu maksud saya. Hah? Baru ngitung aja nih. Gimana mau milih orang nih? Orang itu kan sangat abstrak ya. Sulit kita kadang-kadang. Fenomenal. Di muka senyum, di belakang nusuk, di muka. Sulitnya setengah mati ya. Jadi harus hati. Jangan diterusin. Nanti aja cari nama ya. Udah sampai sini tadi ya. Oke. Jadi ini bagian ini menjadi sangat penting. Karena itu pilihan kita harus jadi pilihan yang berdampak ya. Mau pilih mana kamu harus bertanggung jawab secara nurani. Kamu harus tahu. Di dalam hal seperti ini saya harus akui ya. Katolik lebih maju dari Protestan. Maaf ya. Katolik lebih maju dari Protestan. Maka kalau orang Katolik dia bikin seminar dia ngomong. Orang Protestan lain. Nah ini cerita ya. Ada satu rapat di hotel.
Tiga-tiga ada situ, ada Katolik, ada Pantekosta, ada yang mainstream gereja Protestan. Lagi geger-geger rapat gitu ya. Tiba-tiba ada kebakaran di luar. Langsung yang kelompok Katolik, Pantekosta karismatik nanya, "Hei Bung, sini. Mana ruang? Ada ruang kosong nggak? Buat apa Pak?" "Mau berdoa." Biasa deh, doa puasa dia. Terus orang-orang Protestan tanya, sini, ada ruang kosong nggak? Buat apa Pak?" "Mau rapat kami untuk memutuskan perkara yang di luar." Rapat, biasalah. Ya, mau rapat bantuan untuk orang sakit, selesai rapat yang mau dibantu sudah mati. Datang yang Katolik. "Sorry, pintu keluar mana?" "Lu nggak butuh ruangan Pak?" "Enggak." "Mana pintu keluar? Mau ngapain?" "Kami mau mendamaikan yang di luar." Nah, itu Katolik. Kita ini kebanyakan doa omong kosong. Tadi saya bilang tadi, ora et labora. Jangan bangga jadi pendoa yang baik kalau bukan pelaku yang baik. Ya. Tapi jangan jadi bangga pelaku yang baik kalau kamu bukan pendoa yang baik. Jadi dua-dua mesti kita bereskan. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau masuk kepada area itu, kita mesti hati-hati. Dan saya ingatkan tadi, udah tahu ya, kamu mau pilih presiden mana, kamu mau pilih anggota DPR RI mana, kamu sudah tahu mau pilih anggota DPRD DKI yang mana. Ya, oke. Sampai sini kita stop dulu supaya ada ruang kita untuk berdiskusi. Silakan. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Mari, yang angkat tangan, yang mau milih. Yang mau milih. Yang mau nanya. Kok saat teduh semua? Ini tadi, masuk ruang doa terus. Ayo. Ini jarang-jarang loh, 5 tahun sekali kan kita milih presiden. Oh, depan. Ini depan, dokter mau nanya. Kenapa gaji UMR gitu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tentang bagaimana fenomena kalau justru karena pemilihan ini antar anggota keluarga pun jadi ribut ya. Padahal hanya karena berbeda pilihan. Itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang harusnya menjadi masalah besar ya gitu. Nah, bagaimana menghadapi fenomena seperti ini? Sedangkan di satu sisi kan memang kita tetap harus menyuarakan lah istilahnya, menyampaikan kebenaran itu. Gitu. Dan bagaimana kalau ternyata itu tidak diterima, terus akhirnya jadi ribut, nah jadi serba salah, kita diam pun salah, kita menyuarakan kebenaran pun jadinya ribut. Nah, bagaimana? Terima kasih. Yang pertama, kau beda sama bapakmu. Itu dulu yang penting. Kalau beda kita ribut juga ini. Jadi begini saudara ya. Sebetulnya kalau anggota keluarga kita ribut hanya mau memilih menentukan pimpinan, maafkan saya. Maafkan saya kalau saya bilang Anda itu tidak dewasa, tidak Kristen. Orang Kristen banyak masalah lain. Oh, yang kau pilih itu bukan opungmu, bukan tantemu. Ribut kau. Entah si Jokowi jadi presiden, entah si Prabowo jadi presiden. Sudah pasti, kau nggak jadi menteri. Nah, apa urusanmu? Kan mestinya begitu. Tetapi di sinilah kita berlatih pikir, berlatih berbeda pendapat. Nggak semua kita bisa sama, bukan? Oh, mau makan aja kita bisa rame kok. Mau makan di mana? Satu bilang, saya kalau suka tanya juga kadang mana aja. Satu makan apa saja. Bingung saya. Kita tanya, kita cari di Google restoran apa saja. Nggak ada. Restoran mana saja. Nggak ada juga. Nah, udah kita makan Padang. Begitu makan Padang baru ngoceng satu. Pak, kenapa nggak ikan bakar? Kurang ajar kau. Dari tadi ditanya nggak ada yang jawab. Bisa ribut kan kita? Itulah mau makan. Tapi dinamika keluarga kan. Sudah,
Mau dimakan di mana? Suara terbanyak, nggak ada lagi pilihan-pilihan begitu kan. Ambil suara terbanyak siapa ya sudah makan di situ. Suka nggak suka terima. Makanya lain kali kalau punya usul ngomong langsung. Makan di mana? Nah, itu kan namanya progres. Nah, kembali kepada pemilih begini memang khususnya DKI kemarin. Itu saya geleng-geleng tuh. Sampai satu suami bilang sampai gue ceraiin lo katanya. Buset ributnya sampai tingkat itu. Tapi saya nggak habis pikir. Saya duduk sama satu kawan saya nih. Dirigen musik paling top. Dia bilang, tahu nggak Pak Pendeta? Kami ini kelompok lulusan UI, master, doktor Pak. Bisa ribut di grup, sampai ada yang out. Sampai saya bilang kita ini udah kelas mana ini? Di keluarga pun sama. Keluarga saya pendidikannya tinggi semua. Kalau you bicara pendidikan. Nah, itulah fanatisme. Fanatisme itu gelap mata. Miris ya. Sampai nggak omongan keluar dari grup keluarga karena beda pendapat. Maka kalau kita ditanya, kalau saya ditanya, pertama, kalau sudah ada beda di kelompokmu, ada yang ngorek ekstrim ke sini, ekstrim sini, udah jangan terlalu diributkan di grup lah. Ngapain kau diskusi sama orang yang nggak bisa diajak diskusi? Karena itu bukan diskusi, tapi kelahi. Maka istri saya suka bilang, ini gila nih di grup gue nih yang dari PPM ini kan MBA semua nih. Udah ada lagi yang naik lagi jadi doktor, ada ngambil lagi lanjutan studi kan. Minimum master. Ribut juga. Kadang gila nih orang satu begini. Udah ngapain lo ladenin? Udah biarin dia yang kelahi gitu. Nah, terus kalau mau kelahi ya pakai bahasa silat lah, nggak usah bahasa direct. Ya. Karena kalau sebut nama langsung bereaksi. Sebut karya nggak sebut nama, rada diem. Ya udah sebutin aja karya-karya bagus, mana kita mau kan. Nggak usah sebut namanya. Karena antipati ditanamkan. Itu master loh ya. Bayangin yang di bawah. Agama jadi ribut. Nggak milih ini kamu nggak disembayangkan. Ya. Saya pikir gereja waktu itu pendeta kurang kreatif ya. Yang tidak memilih ini tidak boleh ke gereja, kan begitu mestinya. Tuhan murka, wah begitu tuh. Udah sekalian aja. Tapi kan gila. Jadi ya politik kita itu masih rendah, kitanya ya. Jadi kita bisa ribut. Kalau di luar negeri itu bisa debat-debat habis itu second. Gak ada itu kemudian gugat-gugatan yang gak perlu. Hebat kan? Tapi ya itulah kita kurang dewasa. Jadi yang ada itu balas dendam. Padahal pengabdian sebetulnya pilihan ini. Nah jadi kalau keluarga kita memang sudah ngototnya emosional, please jangan teruskan debat. Nggak ada guna. Karena nggak dipikir di sini. Pokoknya, kalau udah pokoknya susah kita ya. Nah, kita bilang saja udahlah, pokoknya kau ambil buahnya sama aku, sudah. Nggak usah ribut kita lagi, kan gitu kan. Ngapain ribut? Ya jadi kalian juga sama keluarga, kalau di grup-grup keluarga, kelihatan sudah ada, waduh kayaknya ini orang udah nafsu banget yang mesti dipilih ini. Jangan keluarga kita jadi korban urusan itu. Ya. Tapi supaya ngerubah dia gimana? Gampang. Sisa berapa pilpres? 30 hari lagi. Ajak makan 1 bulan ini. Tiap hari. Sampai terakhir kasih tahu siapa yang mesti dipilih. Kalau dia nggak mau balikin itu uang makan. Lu keluarin tuh uang makan. Jadi ya memang ini realita politik. Maaf ya, saya bilang tadi, kita memang master doktor, tetapi pemahaman politisnya, semangat nasionalisme kita itu masih rendah. Kita ini seperti kuda lepas burung lepas dari sangkar, dikurung di dalam orde baru sudah lama. Milih nggak milih hasil sudah ada. Jadi semangat itu mental itu masih. Reformasi tahun 2000 sampai kemari lebih banyak omong kosongnya daripada hasilnya. Karena tokonya bunglon semua. Bisa berubah kemudian tergantung sikonnya. Jadi kita masih proses. Tapi mending lah sudah lepas begitu ya. Udah bisa mulai berpendapat. Kelahi ya kita tahap awal. Sampai nanti pelan. Dan terus berkembang. Ya. Jadi tidak terhindarkan itu. Khususnya pengalaman DKI kemarin agak berat.
Ya, memang berat sekali tuh. Jadi kita makanya kalau makin hari makin dewasa makin enak. Itu sebab politik jangan didiskusikan dekat-dekat pilkada atau pilpres. Sebelumnya ngobrol-ngobrol. Lihat gimana pemerintahan, gimana. Supaya nalarnya jalan. Nanti baru dekat. Kalau kita kan deket-deket baru ngotot semua begitu. Nah itu hati-hati. Ya. Saya dengan mudah bisa menemukan orang basa-basi. Saya nggak ikut politik, saya nggak ikut. Saya liatin, omong kosong. Ya. Lalu ada satu lagi, harus pilih ini, nggak pilih itu. Saya liatin sakit hati. Saya belajar track record saya. Ya jadi, waduh, gila. Apalagi yang pas diskusi sama saya. Saya tahu originalitas dia apa. Tapi sekarang jadi begini, saya tahu persis kenapa. Kemarin lo bilangnya orang itu bajingan. Ya. Berapa puluh handphone itu ketika suaranya drop. Begini bogono, lo cerita gua. Yang ini lo bilang oh kayak orangnya polos segala. Sekarang lo gak mau orang ini, mau ke sini. Yang ada juga kalau mau ini jelek, ini juga jelek, tetap jelek, gak bagus ini. Jangan pilih siapapun. Kritik dua-dua. Tapi ternyata tidak. Karena mengkritik hanya bisa kuat kalau ada di salah satu. Lah cari panggung. Artinya kredibilitas kita juga anjlok. Jadi berteman nih tadi, jadi ribut nih. Saya ngalah deh ini. Udah susah. Orang dia gak mau kesini karena benci kok. Jangan gara-gara dia benci sama itu jadi aku kena-kenaan. Gak mau. Padahal saya juga tahu di situ dari dia. Masa saya mau kelahi sama dia? Ngapain? Bisa ngerti ya? Ya sudah. Gak usah ribut. Jadi teman pun bisa bubar. Nah jadi kita mesti rasional ngeliatnya gitu ya. Lihat mana yang pas. Oke ada lagi. Ya ada dua lagi. Dari mana? Oke. Ya, terima kasih. Kalau sekarang ini kan baru saja berkembang bahwa di Jakarta banyak orang yang bekerja di sini saja, tetapi dapilnya itu sebenarnya dapil di daerah masing-masing. Ada jalan keluar bahwa bisa memilih dengan menghubungi KPU di daerah yang akan dia memilih gitu. Cuman masalahnya ketika sudah mengecek itu yang bisa dipilih akhirnya hanya presiden saja, DPRD tidak. Nah, bagaimana dengan hal itu? Karena kita tahu DPR kita saat ini juga memerlukan orang-orang yang mempunyai kualitas yang bagus, yang mempunyai perjuangan yang kuat. Tetapi kalau kita sendiri akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih DPR itu, jadi akhirnya bisanya cuma milih presiden saja. Dengan hal itu bagaimana Pak? Jangan. Makanya pilihan pertama orang. Siapa anggota calon dewan yang bagus? Siapa calon anggota DPRD-nya yang bagus? Nggak ada nih. Kamu udah yakin nggak ada? Oke lah, kita nggak debat lagi itu. Mana partai yang bagus? Yang kiranya dapat kursi itu lebih aman daripada si Anu yang dapat kursi. Kenapa kamu kasih kursi itu untuk orang lain? Maka pilihlah orang yang ada di partai itu yang mungkin kamu kurang seret orangnya. Tapi paling nggak partainya. Why? Karena kalau orang ini kamu kurang seret, dia nggak bisa bikin putusan sendiri di DPR. Dia mesti ikut fraksinya juga. Fraksinya adalah partai itu pasti dari ketua. Ini ada pengaruh partai kan. Jadi ya kamu pilih orang yang kamu nggak tahu mungkin namanya, nggak jelas siapa, cuman lihat mukanya kamu pegang-pegang kayaknya baik nih gitu ya kurang lebih. Ya sudah partainya yang kamu pilih. Ya kan. Jadi partai terbaik di antara yang jelek-jelek mungkin ya apa boleh buat. Tapi kursi itu harap jatuh di partai itu. Ngeri loh satu partai itu berasa loh. Begitu dapat yang itu marpat. Nah, di Medan dulu kemenangan seorang gubernur yang lalu yang sekarang masuk di KPK ya. PKS itu hebat. Jadi PKS itu hebat di Medan bukan majority luar biasa, menang deh. Gatot itu kemudian naik jadi gubernur. Tahu nggak isunya apa? Isu golput. Wah udahlah kita golput. Golput semuanya. Tapi timnya dia, motornya dia jalan terus. Jadi lawannya yang golput. Matilah kau. Makan itu. Batu itu kan gitu. Kalian jangan kemakan itu. Oh Pak banyak yang golput, saya golput aja. Ya tahu nggak yang neriakin golput siapa? Orang radikal yang punya kuku kuat ke bawah. Sehingga mereka maju 10 lawan 20 kalah. Gara-gara isu golput yang 20 sisa 9.
yang 10 menang. Karena yang 11 golput dari 20. Waduh, politik ini serem. Gak bisa segampang kita enak ngomong gini, ya sudahlah apa. Keterlibatan itu panjang. Karena ini menyangkut undang-undang nanti. Iya kan? Kalau kita nggak berjuang, kita mau apa? Gimana kalau satu waktu dibuat undang-undang di sini? Rok tidak boleh 30 cm misalnya. Mati kalian. Perempuan tidak boleh celana panjang, hanya 3/4. Karena tidak boleh di atas lutut. Nah, bingung kan? Wah, nggak boleh gini. Too late. Kenapa nggak dari kemarin? Dia udah duduk. Dia berhak membuat itu. Makanya hati-hati kan gitu kan. Jadi ini memang pentingnya kita memahami semua itu, karena produk undang-undang itu nanti datang dari Dewan Rakyat. Untuk daerah, perda maupun untuk undang-undang. Digodoknya di sana. Jadi nggak ada orangnya, pilih partainya yang aman. Kau masih bingung, catat telepon saya. Dari bilik langsung ke telepon. Ini. Ya. Oke, jelas ya. Jadi jangan pernah kehilangan momentum. Jangan cuma pilih presiden, tidak pilih anggotanya. Harus. Tidak tahu orangnya, ya apa boleh buat partainya. Partainya lebih kita tahu mungkin. Karena lebih common, lebih umum. Jujur ya sekarang ini kalau saya lihat, saya bilang tadi Tanah Tinggi. Banyak nama baru yang muncul nih. Saya kemarin di Kalimantan Barat saya lihat juga. Kalimantan Barat saya udah peta, jadi teman-teman ke DPRD ini, provinsi ini. Yang ke RI ini. Saya udah kasih tahu teman-teman, lo pilih nih. Ini jalurnya bagus nih. Ya, yang DPR RI-nya udah komunikasi sama kita. Dan saya juga tahu dari teman-teman ini orang baik, orang Jakarta. Ya. Thank you Pak Bigman. Ya, cuman saya bilang sorry, you nggak boleh ngomong di sekolah saya. Karena sekolah kita steril politik. Tapi saya support you dengan cara saya. Ya, dia mau bangun bioflok namanya peliharaan ikan juga di tempat kita. Bagus sekali. Jadi ada anggaran rupanya. Jadi kalau saya anggota dewan dari Kalimantan Barat, ada anggaran nih yang saya bisa ambil ke departemen untuk dibangunkan di sana. Banyak anggota nggak pakai ini, dia rajin setengah mati, sehingga banyak petani merasa tertolong. Ya, saya bilang yuk datang sekali-sekali, tapi jangan pas pilkada aja lo datang, pas nggak pilkada justru. Karena saya tanya di bawah, orang banyak kenal nama dia, sangat familiar juga. Jadi jalur saya bilang pilih ini. Daerah pilihan lu mana? Pas pula sama kita punya lokasi. Saya hitung-hitung ya 5 tahun lagi nanti kita punya pengaruh cukup besar. Karena 1.000 anak alumni kami, 600 yang sekolah, 1.600 turunkan 1.300. Dari 1.300 kenapa diturun? Karena mungkin ada kakak adik, 1.300 tambah bapak emaknya 2, 2.600 tambah 1.300, 3.900. Satu suara anggota dewan cuma 3.500 ini. Dari 3.900 ada iparnya, ada omnya. Nah, aku hitung itu kan. Jadi udah hitung. 5 tahun lagi tunggu, kuat kita. Jadi saya nanti nggak akan pernah jadi anggota DPR, tapi saya jadi godfather. Masuk sana. Saya sekarang investasi. Maka masuk teman ini, saya bilang yuk masuk, yuk berjuang, yuk maju, nanti anak-anak ikut. Siap Pak? Siap sekarang. Kita berjuang Jayapura, Papua, sama Landak ya, karena memang sekolah kita juga dari situ. Alumni kita support ke situ nanti. Jadi pertandingannya gitu ya, kita mesti jeli. Hari ini mungkin tidak bisa tadi hitam putih, apa boleh buat abu-abu. Ya, tapi cari yang good. Yang belakang. Ini tampaknya anggota dewan. Tes. Ah, udah. Ya, Kopi terima juga kasih boleh. Pak atas kesempatannya. Tadi Bapak sudah menyinggung juga masalah golput dan saya ingin menanyakan, golput itu kan memang secara eksplisit tidak disebutkan dipidana kecuali mengajak orang golput, nah itu bisa dipidana. Tapi golput itu kan termasuk hak politik. Nah, bagaimana jika kita katakanlah alasannya golput masalah teknis akademik, masalah teknis administratif, itu kan kita bisa melakukan solusinya seperti melakukan pendidikan politik, kita edukasi masyarakat bagaimana untuk tidak golput. Tapi bagaimana dengan golput yang rasional politik, yaitu dia benar-benar melihat secara measure, objektif, dan
hasilnya dilihat sama saja dua-duanya. Jika mereka pun jadi pemimpin, ya nggak masalah bagi saya gitu. Itu kesimpulan dia, katakanlah orang itu. Nah itu kan bisa jadi dijadikan data sebenarnya sama pemerintah bahwa golput ini ada alasannya karena tidak mewakili suara mayoritas, katakan pemuda, ternyata secara mayoritas pemuda tidak ingin memilih karena bosan dengan pemimpin ini, atau malah pemimpin ini tidak menjanjikan apa-apa gitu. Dan itu kita bisa lihat mungkin dari sosial media yang baru-baru ini ada seperti memes atau parodi politik, yaitu calon presiden yang ketiga yang Bapak mungkin tahu sempat viral gitu. Itu mungkin bisa jadi bahan masukan gitu. Nah bagaimana pemikiran Bapak mengenai golput yang seperti ini, yaitu rasional politik yang bisa saja dijadikan pemerintah untuk bahan evaluasi pemimpin nantinya. Okay. Lalu yang kedua, signifikansi pemilihan, ketika Bapak bilang tadi 50% penduduk Indonesia lulus SD saja gitu. Bagaimana signifikansi pemilih kita sendiri yang kita mungkin milihnya oke lah secara rasional, tapi mereka lebih kepada emosional gitu Pak. Jadi kayaknya sih agak susah kita ketika memilih walaupun kita udah benar-benar memilih gitu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Pemilihan adalah pertandingan. Pertandingan itu ada menang kalah, nggak ada draw. Dalam pemilu ya, nggak ada drawnya. Ya, maka dalam tinju pun nanti ada tanding ulang namanya kan, sampai ketemu pemenangnya, itu pertandingan pure. Nah oleh karena itu, dengan alasan rasional ada orang golput, saya bilang tetap aja tidak rasional, tetap aja ada unsur emosional. Saya nggak suka, karena ini. Mana mungkin dua orang sama saja? Minimum tadi saya bilang, saya sebagai seorang Kristen, ini blok A, ini blok B, saya nggak milih nih ya, saya golput, yang menang ini. Partainya yang tidak sama sekali representasi berpihak pada kekristenan. Ayo, mau apa? Pemimpinnya sih sama aja. Dalam hitungan kita lah anggap sah gitu ya. Walaupun saya bisa tunjukkan nanti pasti selalu ada plus minus tadi itu kan. Tapi kemudian partai itu tidak representatif. Lebih berbau agamanya memecah belah. Yang ini lebih nasionalis. Karena saya nggak milih ya sudah. Kalah yang nasionalis. Jangan nangis, itu aja kan. Nah, cuma anak-anak muda kadang-kadang ngomong idealis yang tidak realistis. Saya lihat banyak juga pengamat begitu kalau ngomong. Idealis tapi nggak realistis. Ini jelek, ini jelek. Kalau saya tanya, lu baiknya apa? Lu karya apa? Lu bikin apa? Nggak bisa jawab juga. Minimum ukurlah dengan diri kita. Kalau saya di situ saya bisa enggak. Udah jangan terlalu banyak ngomong loh. Gitu. Makanya kalau pengamat di TV itu jago kalau lagi diskusi aja. Begitu jadi menteri ketangkap KPK juga. Begitu jadi penasehat kacau juga. Kasih tahu saya siapa yang mulus. Semua tergelincir. Ya kan? Yang aman itu cuman kalau jadi juru bicara. Ada aman dia, karena memang bicara terus kerjanya. Pengamat bicara, jadi juru bicara. Ya, apa itu aja yang paling aman. Saya begitu pegang strategis, no. Jadi kita mesti membedakan begini, eksekutor itu ada dua aspek mesti diperhatikan. Ada orang mampu secara tutur kata. Saya kemarin teman bilang, waduh, dia mah hebat Pak. Jago Pak, tata katanya Pak. Tapi tata kotanya berantakan Pak. Jadi ada istilah sekarang, tata kata paling hebat, tata kota berantakan. Nah, lu mau pilih tata kata apa tata kota? Saya pilih kota Jakarta rapi. Mau ngomongnya belepotan kayak itu. Bisa ngerti ya? Karena kita mau tinggal di sini, bukan mau dengerin pantun gitu. Dengerin puisi panjang. Yang tiap hari puisi, mau diundang-undangkan pula lagi puisi ya. Nanti ada undang-undang puisi. Dilarang orang Batak bikin puisi. Nah, itu undang-undangnya nanti. Jadi kalau kita bilang, nyari sebetulnya enggak ada. Maka tadi yang saya bilang, enggak orangnya, partainya. Ini realita loh. Sikdiknas dimenangkan di mana? Di DPR. Tahu sistem pendidikan nasional ya? Apa undang-undangnya? Kau boleh sekolah-sekolah Kristen. Tapi guru agama lain harus ada di situ. Lah kalau murid saya cuma satu orang yang bukan Kristen, harus ada guru agamanya. Saya jawab, oke. Saya nggak punya uang. Yuk kirim. Oh pemerintah bilang siap, kan gitu kan. Nggak jalan. Tapi ini bom waktu. Kenapa bom waktu Pak? Undang-undangnya masih ada. Nggak realistis. Oh satu anak, udah jelas namanya sekolah Kristen. Kenapa kau masuk situ?
Udah jelas nama sekolah Kristen, kenapa kau suruh aku buka untuk agama A, agama B, agama C? Kosku gimana? Mau tanggung, padahal pemerintah nggak bisa. Tapi dengan terbukanya ini kalau satu waktu ada radikalis berkuasa, dipakai ini, selesai kita. Siapa yang tahu itu? Nggak banyak. Anggota Dewan yang Kristen pernah saya maki-maki tuh. Kalian pun payah kali kalian di sana berjuang. Oh kami udah berjuang begini Pak. Berjuang apa kau? Ini saya kasih contoh. Ya, saya ngomong di Dewan. Sekarang zakat itu masuk undang-undang. Deductible. Jadi kalau kamu kasih uang buat zakat, itu bisa dihitungkan ke pajak. Deductible ya. Terus saya tanya dong sama yang Kristen. Loh kenapa kalian nggak ngajuin per bulan itu deductible? Sumbangan gereja kan ke gereja. Oh kami udah ngotot Pak, jangan nanya itu. Kami juga minta ini gitu kan. Akhirnya kami kalah suara Pak. Itulah bodohmu. Nggak usah dihitung pun kau sudah kalah. Kenapa kau minta dihitung? Mestinya ngomong, saya setuju Anda dapat itu. Tapi tolong jangan lupa kami. Itu beda. Maka itu politik itu lain. Jangan bilang saya nggak setuju, kami juga mau. Nggak ada itu dibentur-benturkan begitu. Itulah politik. Ngerti ya? Saya setuju uang zakat deductible. Tapi tolong kita juga dimasukin, diajakin. Karena kalau mau hitung-hitungan lo nggak menang. Realistis saja. Nah akhirnya terjadi ini. Jadi kita banyak sekali sebetulnya undang-undang yang gawat. Ya bom waktu yang saya bilang tadi kan. Sekarang nanti ini kekerasan seksual ribut lagi. Karena takut menuju seks bebas. Jadi ini nggak gampang. Ya, kekerasan pada anak saja undang-undangnya jadi ribet. Maka kalau kita ngelihat sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bikin kita ribet sekarang. Sekolah itu repot. Atas nama hak ajasi, atas nama perlindungan anak, guru bisa digugat. Padahal dulu saya pernah dilempar penghapus sama guru saya. Kalau saya gugat dia kena itu. Karena saya dilempar penghapus. Tapi demi Tuhan yang hidup, penghapus itu yang bikin aku jadi pinter. Karena ini aku mesti merhatiin. Gak mau lagi main-main di kelas. Hormati guruku. Begitu, kalau kita bilang di kota lah ya. Karena memang Siantar itu kecil kan. Kota itu cuma Jalan Sutomo, Jalan Merdeka satu kota aja itu. Mau beli roti apa semua pasti dah kita ke situ. Kemungkinan ketemu guru kan tinggi. Kulihat guruku, ngumpet aku. Saking takutnya sama guru. Kalau sekarang lihat guru, ngeledek lagi. Mana lu Pak? Kok jalan kaki? Mau gue goncengin? Kurang ajarin anak-anak sekarang. Iya kan? Maka saya lebih suka guru itu boleh. Tapi memang kalau guru maniak, membahayakan, yes. Itu kan jadi luka kan, itu bisa pidana, serah. Tapi kekerasan pada anak gimana mau menerjemahkannya sekarang? Guru bingung. Maka anak-anak kurang ajar sama guru. Kasihan sebetulnya guru. Nah pernah gak kita mikir ini impactnya? Gara-gara tadi itu golput. Akhirnya muncul lah ini. Blok-blok ini kan ada kan, partai berbasis agama dan seterusnya kan. Kau enggak pilih nasionalis, menang agama. Begitu agama ditegakkan beda sama agamamu ya jangan salahkan. Itu udah benar, gak ada yang salah. Itu sistem undang-undang. Suara terbanyak. Nah itulah yang saya bilang tadi contohnya Sikdiknas itu. Ya kita mesti terima. Cuman saya datang ke bupati waktu itu. Pak, lu lihat ini ya, ini susah ini gini-gini. Pak Bigman, jalan, saya tanggung jawab. Memang majority Kristen di tempat kita. Jadi bupati bilang jalan. Oke Pak, saya kasih tahu you dulu. Sekarang lebih pusing lagi. Semua anak SD harus lulus. Tidak boleh tidak lulus. Tidak boleh tes. Harus diterima. Mati enggak? Ini kan bikin goblok lagi anak-anak. Kalau ada standar awal masih mending kan. Kalau kita kayak begini nggak ada standar. Nggak ada TK misalnya dia nggak playgroup. Tahu-tahu ujuk-ujuk masuk SD. Nah kita bikin form pendaftaran anak ngisi. Dari pendaftaran kita sortir mana yang backgroundnya PAUD, mana yang enggak kita sortir. Baru kita keluarin pengumuman penerimaan. Kita nggak bilang gagal tes. Tapi wawancara kita perketat. Kita karena apa? Nggak boleh nggak lulus. Jadi makin banyak anak SD bodoh-bodoh nanti tapi pegang ijazah. Ini bakal sampai SMP karena wajib sekolah 9 tahun. Kalian pernah mikirin ini? Nah itulah gara-gara itu aku buanan. Aduh gila. Padahal aku pendeta kan. Mau apa yang kusuarakan?
Kayaknya saya ngomong-ngomong sama orang, lu di DPR tuh beginilah. Ini kenapa saya turun, bantuin. Saya juga nggak bisa ngoceh doang kan ya. Ya bantulah kawan-kawan. DPRD kemarin saya tanya, lu habis berapa kalau perlu? 300 jutaan lumayan juga. Terus gimana? Udah Pak, saya udah siap ada uang tabungan begini-begini. Oke, saya bantu berapa puluh juta dah. Saya kirimin kaos, kiriman alat peraga kampanye. Selebihnya kan makan-makan, makan sana, kumpul, silaturahmi yang lu lah yang ngurus. Tapi alat peraga kampanye kita bantu. Dia perlu suara 3.000 apa 4.000-an. Saya bikinin kartu nama 15.000. Lu bagi itu semua orang. Harap dari kartu nama itu tahu orang Dawi ini. Kita bikinin kaos. Tahu nanti cukup apa enggak. Ya pasti kurang. Ya, dia mintanya 1.000 per satu orang. Saya bilang ini dibagi-bagi. Nanti sumber dana kita kumpulin lagi. Dipikir coba. Tapi kalau nggak gitu, mana muncul yang bagus-bagus ini? Karena yang bagus-bagus ini kebanyakan susah pula uangnya. Nah, ini yang repot. Yang nggak bagus itu yang nggak banyak uang, yang banyak uangnya. Nggak bagus tapi banyak uangnya. Makanya muncul anggota dewan yang bingung-bingung gitu. Tapi ada juga yang untung-untungan. Tukang becak jadi anggota dewan. Nggak lolos, gila dia. Karena udah minjem sana sini. Itu kejadian sekarang. Makanya begitu jadi anggota dewan, nyari pulang modal. Jadi nggak usah kalian heran, banyak orang gila. DPD udah rada kapok sekarang, banyak yang berkurang. DPD banyak pusing tuh. Waduh makin berat nih Pak jadi DPD, kenapa? Karena angka pembaginya berkurang. Misalnya 10 anggota dewan bagi 100.000, 10.000 suara kan. Sekarang tinggal 8 bagi 100.000. Tambah kan jumlah yang mesti dicapai. Karena KO juga habis ratusan miliaran. DPD kan nasional. Nggak kurang itu kalau bilang sudah irit-irit super. 1M nggak kurang. Nah, kalau nggak punya duit, pakai 1M nginjem, ya matilah. Rumah kejual kan. Ngeri ya. Kalau lolos, nilep lah. Ini realita loh. Makanya kita mesti support. Ya. Kalau ada kalian yang mau support nanti kasih tahu saya ya. Saya 2 kaos Pak, saya 3 kaos Pak. Saya 5 kaos Pak. Bagus juga kan kita kumpul-kumpul ya. 1 kaos 35.000. Sampai saya belajarin kemarin. Ada kaos ini jenisnya apa ini? Spaget, ada yang bilabong, ada apa. Ini harga segini. Saya nggak ngerti itu. Akhirnya saya tahu, oh ini kaos yang licin Pak. Makainya kalau pakai keringat nggak enak. Bukan katun. Lah kalau yang katun berapa? 35.000 paling rendah. Itu ada yang 25.000. Tapi susah pakainya. Ya udahlah, pilih yang bisa pakai. Ada lagi yang 15.000. Begitu dipakai L jadi XL. Tarik turun. Jadi XL. Tapi all size sih bagus juga ya. Gara-gara gini saya jadi gila ya. Oh gini ya gini. Ini pendeta ngurusin kaos. Tentu bukan saya yang ngorderin, saya suruh anak-anak ngorder, suruh Yunus yang desain. Jadi Yunus itu desain pilkada itu. Desainernya pemilu dia. Udah mulai dia pinter. Cuma rada berkelas. Dia pikir ini kaos buat jalan-jalan ke mall. Dia desain lah kaos yang mahal. Buset dah. Ini kaos kampanye ini. Dia bikin kaos kelewat bagus. Semangat lah yang mau disupport. Wih bagus banget kaos. Yang bayar yang bonyok. Itu kan komunikatif ya. Bahan bagus tapi bisa jadi price-nya ke cover karena cost. Dan kaos itu terbuang. Spanduk itu terbuang. Kartu nama itu terbuang. Ini tahu satu kotak kartu nama ada berapa sekarang? Mahal kan? Tapi karena saya ada percetakan kenal. Kemarin saya suruh hitung. Saya cetak dia 100.000 kartu nama. Yang satu 70.000 yang tingkat DPR RI. Yang satu 15.000, satu 15.000. Jadi total 100.000. Itu berapa puluh juta ya. Nah tapi karena percetakan saya coba lu ngitung deh berapa gue mesti bayar, gue bayar. Pak Bigman buat lu 7,5 juta. Buset. Haleluya kan begitu ya. Enggak kurang itu 30 juta lebih.
Saya cukup bayar bahan kertasnya aja. Nah itu hubungan saya. Tapi kan kalau yang mau ikut ini nyetak sendiri kan jatuhnya mahal. Tapi gara-gara saya ngurus ini saya capek kan ya. Tapi mana ada nggak kerja itu nggak capek. Oke. Udah ya, ada yang mau jadi anggota dewan? Oh satu lagi, mau jadi anggota ya. Udah terlambat pendaftaran mas. Ya, Didi. Iya, saya mau tanya. Tadi menyambung dari istri saya tadi Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan jelasnya begini. Kami kan berempat dari Jogja, KTP Jogja. Lalu kalau itu libur kan kami Kamis masuk, jadi Selasa masuk. Jadi dalam konteks di sekolah saya nggak bisa cuti. Sehingga kan pada waktu saya mengurus ke KPU pusat itu berarti hanya bisa pilih presiden, tidak bisa pilih DPRD atau DPR. Jadi kalau bisa berarti kami harus balik Jogja. Kosnya kan berarti bisa 4 juta gitu ya kalau berempat. Nah, berarti kan itu pilihan antara berarti kami merelakan tidak memilih DPR, hanya memilih presiden karena kami tidak berani membayar kosnya itu. Gitu. Sehingga itu kan yang realitasnya kan seperti itu. Bisa jadi itu juga banyak atau beberapa ya kalau mungkin nggak ada di sini banyak yang kerja di Jakarta yang masih KTP tidak di Jakarta. Jadi itu resikonya seperti itu. Apakah jadi itu yang mungkin yang tadi ditanyakan. Lalu yang kedua, kalau saya melihat perjalanan partai dan juga idealisme yang kita ingin supaya itu bisa dikerjakan oleh partai atau itu dihidupi oleh partai. Nah, kita kan biasanya mengalami kekecewaan-kekecewaan terhadap partai yang sudah ada. Dan biasanya partai baru itu yang lebih menjanjikan dan biasanya ideal. Nah, kalau saya mau lihat contoh konkret kan yang sekarang ada, nasionalis dan begitu kan PSI. Nah, jadi kalau melihat begitu, wah banyak itu yang kecewa terhadap partai pasti cari partai yang idealis. Tetapi kan kita belum lihat pengalaman dan track recordnya. Sama seperti Nasdem juga kita pada waktu begitu kita melihat track recordnya. Ada tentu tidak seperti idealisme seperti yang kita harapkan. Itu bisa dijalankan. Nah, sehingga kan kalau kami melihat partai kan secara nasionalis dan tetap di dalam kekristenan juga ada pihak, maksudnya berpihak ke kita, itu kan kalau saya simpulkan kan Nasdem, PDIP, nah yang baru kan PSI, itu kalau saya mau bicara secara jelas ya dalam artian bicara partai gitu yang. Nah itu dari sisi pengamatan saya gitu. Nah lalu tetapi kan saya sempat juga hitung-hitungan antara nanti kalau saya milih ini lalu nggak jadi sehingga saya nanti terbuang pokoknya pilih partai baru, tapi nanti akhirnya bagaimana hitungannya gitu ya. Dari partainya, oh akhirnya itu tidak lolos lalu nama saya yang bawahnya ini contoh partai baru PSI. Sehingga nanti akan lebih baik saya milih yang walaupun tidak ideal, tetapi nanti akan terpakai. Maksudnya wakilnya bisa terwakili gitu. Kalau partai baru tetapi nanti tidak bisa mencapai minimal, bisa mencapai masuk itu bagaimana hitung-hitungannya. Sehingga kemungkinan kami harus sebaiknya milih, ini kaitannya dengan antara partai baru yang sementara kita tahu itu idealis dan itu yang kita harapkan bisa dijalankan. Nah, tetapi lalu dibandingkan dengan partai-partai yang sudah ada dan rekomendasinya seperti apa? Sebetulnya begini, tidak ada yang idealis hitam putih pelalu pilihan. Ada plus minus. Yang kedua, tidak memilih itu lebih rawan. Maka kita memilih berdasarkan basis tema besar nasionalis dan agamais. Pasti kita pilih nasionalis. Nasionalisnya kemudian ada tadi lagi 3. Mau pilih yang mana terserah. Kalau satu partai yang baru kita pilih, kita berasa suara terbuang. Apa iya? Karena suara itu kan bisa mendorong ke atas. Dari 3 nggak cukup suaranya untuk jadi dapat anggota. Ngebantu yang 2 tinggal kurang berapa, masuk. Ya itu bisa. Jadi ngedorong yang di atas. Sehingga di antara mereka satu suara itu pun kompensasinya ada itu. Sama yang dorong suara ini berapa puluh ribu per satu suara. Ada berapa ribu per satu suara. Ada hitungannya juga. Supaya yang kalah ini juga nggak terlalu bonyok habis begitu aja. Jadi naik ke atas. Nanti kemudian nggak thresholdnya nggak lolos. Berarti nggak masuk ke pusat dewan. Tapi dia ikut fraksi yang ada di lokal.
Kalau dia ikut fraksi di lokal artinya peluang kedua nanti masih ada lagi. Dia daftar ulang lagi sebagai partai baru karena nggak lolos threshold. Itu PKPI PAN sama, nasibnya PBB juga begitu. Nah, sehingga nanti gelombang kedua harapan itu mulai tumbuh lagi. Jadi kalau gelombang satunya saja sudah nggak ada suara yang mensupport ya, mimpi apa gelombang kedua gitu. Maka mau menanam pohon itu memang nggak bisa hari ini mawar ini tumbuh, panjang. Juga nggak masa hari ini nanam nggak ada keringet. Maka memang tadi konsekuensinya itu tadi, cost. Oke dah saya ikut milih, cuman cost. Nah, cost ini yang kita adjustkan. Bisa pesawat, bisa kereta api, bisa bawa mobil sendiri. Kan begitu kan? Tinggal kita adjust. Bisa sekaligus isunya pulang kampung. Kalau pulang kampung long weekendnya kan beda kan? Loh betul dong. Sehingga libur tapi long weekend tapi dalam rangka pilpresnya. Sehingga saya memilih di Jogja, Kamis di Jogja, Jumat di Jogja, Sabtu baru pulang misal. Nah, itu kan jadi lain lagi judul liburnya. Itu libur yang saya bilang bermanfaat. Ketemu orang tua di kampung misalnya kalau memang itu kampung orang tua kita di sana, tapi itu tergantung urgensi lagi kan. Nah, sehingga dengan demikian sebetulnya kita mesti siasati sehingga kos kita itu tidak menjadi terlalu tinggi karena ada tujuan lain yang bisa kita capai. Kadang-kadang kita mikir, gila yang gue mau pilih orang gue yang repot. Betul. Itulah jadi anak bangsa. Itulah tanggung jawab kita. Kos yang harus kita keluarkan untuk menciptakan sebuah perubahan. Tapi saya nggak mau peduli Pak. Ya nggak apa-apa, kita nggak bisa ngarapin terlalu banyak perubahan. Selalu ada risikonya. Jadi partai baru suara itu juga tidak akan terbuang begitu saja. Terpakai. Cuma dari 3 calon dia 1 aja yang masuk. Total se-Indonesia cuma 1%, nggak masuk threshold. Nggak ada fraksi dia. Gabung dia sama orang lain. Gitu loh. Jadi dia gabung. Nah nanti gabung harap nih. 5 tahun berikutnya mereka bisa betul-betul punya idealisme yang tinggi. Kuat, berpacu, dan hidup gitu ya. Itu yang mau kita lihat. Paling tidak contoh yang saya bilang tadi, PBB ada. Bahkan anggota dari PBB 2 yang jadi menteri kan. Kaban sama si Yusril. PKPI 1 jadi ketua BIN. Ketuanya Sutioso. Kan iya kan? Jadi ya. Nah, lepas dari nanti produktivitasnya setinggi apa, tapi yang saya lagi mau bilang realita politiknya ada. Ya, jadi supaya dia tetap eksis dan bisa bersuara di penting nih. Karena ada partainya nih, ada tempat dia berdiri. Nggak ada partai, lu ngomong percuma. Nggak ada impact, gitu loh. Makanya kalau ada partai itu sejelek-jeleknya partai punya cabang se-Indonesia. Kalau nggak kan nggak bisa berdiri. Nggak lolos kan. Jadi saya kemarin sebetulnya udah ngajarin, cuman saya bilang sorry ya jangan libatin saya. Mestinya kita punya center center informationnya di pusat. Lalu ini membuat semacam satu tulisan yang rutin tentang politik pembinaan dari tokoh-tokoh yang diyakini. Lalu dikirim semua ke daerah-daerah. Isunya dibikin sama terus, yang mau diangkat minggu ini, mau diangkat minggu ini. Bagus itu. Nggak ada partai yang begitu. Makanya kadang-kadang bisa berkelahi antara mereka sama mereka tuh. Mestinya kan isunya senada dong. Bagaimana Farhad Habas, juru bicaranya Jokowi bisa nyerang PSI? Kan goblok. Ini apa-apaan? Kurang musuh apa? Ya. Makanya kan kita bilang kan konyol-konyolan gitu. Nah tapi itulah pentingnya sebetulnya ada hal yang sederhana. Jadi yang ditata itu yang di pusat aja. Tapi ke daerahnya nggak jalan. WhatsApp begitu klik grup, wah, semua isu langsung masuk ke grup-grup per wilayah. Dari wilayah turun lagi, dari provinsi ke kabupaten, kabupaten turun ke kecamatan, kecamatan ke ranting, ranting ke timnya dia, simpatisannya dia, masing-masing bentuk cepet loh. Ya. Sistem partai itu bisa. Ya, tapi itu yang saya bilang tadi ya, masing-masing orang kan jalan masing-masing juga. Kadang-kadang kalau nggak bisa ngeliat susah juga kita suruh ngeliat. Ya.
Tapi saya dibilang, Pak Bingman masuk deh bantuin. Oh saya sorry, nggak mau bersentuhan. Pertama secara etika jabatan saya sebagai pendeta, dan yang kedua fisik saya. Ya. Tapi saya akan mensupport semua orang yang saya yakin punya nilai. Ya. Jadi yang ini yang penting untuk kita perhatikan. Itulah hitungan. Ya. Satu orang kemarin saya yang teman sebetulnya itu pembawa acara yang top, dia itu artis top lah ya, udah artis juga lah kita bilang. Masuk PDIP dia minta dibiayain untuk alat peraga kampanyenya. Bilang lu masuk bagus sudah diterima kok, minta ini minta itu. Hanya dia pindah partai, ambil partai baru. Yang janjiin mau kasih alat peraga kampanye. Padahal tingkat jadinya jadi rendah. Gitu loh. Kalau yang ini memang sayang. Sebetulnya cita-cita lu apa sih? Kalau memang mau jadi anggota dewan bayar tuh. Iya dong, ada perjuangan dikit kan. Sayang dia salah kalau saya bilang. Padahal kalau dia masuk partai nasionalis itu satu kursi pasti dapat tambah. Ya ini dinamika ya. Makanya saya kalau ditanya banyak orang konsul datang ke saya. Mau jadi anggota dewan apa. Sampai ribut partai, dia dikhianati. Yang paling repot itu memang antar anggota partai pun saling makan. Saling silang, saling salib. Supaya dia dapat yang lain anjlok. Jahat-jahatan juga. Ya, ini pergumulan memang. Oke. Selamat jadi anggota dewan ya. Nanti kalau udah naik jangan lupakan saya. Ya, kalau nggak ada waktu makan pagi ya makan siang ya. Kalau enggak ya makan malam, telepon saya ya. Wajah kalian sudah wajah parlemen. Ya. Ada gambaran Senayan tuh di jidatnya. Ya Pak Yanto, mau jadi anggota DPD? Hah? Ini Pak Yanto mau anggota DPD. Ya Pak. Dewan pimpinan di rumah saja. DPD itu Pak, keren. Oke, kita doa ya.